Gelap lahan milik saudagar pisang di depan rumah, lalu tanah kosong di kanan kiri, dan pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi belakang rumah memberi hawa kesendirian dalam karakter bangunan itu. Tiba-tiba bau menyeruak muncul. Bau tidak enak yang dihirupnya. Sadarnya terpacu kembali karena letup bau yang masuk ke indera penciumannya sangat jelas. Bau tidak mengenakan seperti bau bangkai. Baunya menusuk hidung, semakin dalam, menghujam dan semakin dalam. Bertambah dekat sesuatu itu, semakin jelas bentuknya. Sosok itu adalah sosok yang berbentuk manusia dibungkus oleh kain putih. Ya, pocong. Luput dari perangkap iblis, bagian 1. Masa depan adalah hasil dari perbuatan masa lalu. Kata yang sering tertutur dari mulut para bijak. Apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Kalimat ini adalah kalimat terakhir yang disampaikan oleh Pak Gunandar. Beliau adalah bapak dari Dharma. Malam ini tepat malam ke-7 tahlilan di rumah Dharma. Doa bersama 7 harian terakhir untuk meninggalnya Pak Gunandar sudah selesai. Beberapa warga masih jagong atau tinggal untuk ngobrol di sana. Mereka menemani ahlul musibah melewati malam dalam kedukaan. Kacang, permen, emping disuguhkan untuk teman mereka bercengkrama. Tapi kopi panas yang laris mereka seruput berkali-kali. Di ruang tamu ada Pak Alik Legiman, Pak Alik Sarbi, dan Pak Ade Sunar. Bersama mereka tetangga yang jagung ada 6 orang. Yang terdengar dari pembicaraan mereka adalah tentang ketidakjelasan musim. 2 hari panas dan sesekali hujan. Mereka bingung bagaimana garuk atau memanen garam yang baru setengah jadi, lalu hilang kembali tersapu air hujan. Dharma tidak tertarik dengan pembahasan itu. Meski dia kerap membantu ayahnya ke tambak garam keluarga mereka. Dia masih tidak paham cara berhitung untuk jual beli garam. Dia duduk di teras ujung kanan. Matanya memandang ke arah ujung pepohonan yang bersiluet menjadi hitam. Dan pohon itu melambai karena angin menyapunya. Di baliknya ada bulan pucat mencuat menyala kecil, tanda masuk bulan baru untuk perhitungan Islam dan Jawa. Dharma adalah anak yang dekat dengan bapaknya. Tentu dia sangat berduka dalam atas kepulangan bapaknya. Berbagai flashback kenangan atas bapaknya muncul. Berbagai flashback kata-kata bijak ayahnya juga muncul. Nasihat yang kebanyakan belum bisa dia lakukan. Meski begitu, yang mendominasi dalam benaknya saat ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya sebagai anak pertama. Tanggung jawabnya sebagai pengganti bapaknya. Beban yang ada pasti datang, tapi tidak pernah dia pandang serius. Dan kini semua seperti langsung jatuh menghujani kepalanya yang masih belum dewasa. Dia yang baru 3 bulan lalu masuk SMA dipaksa untuk matang oleh keadaan. Waktu terus terdorong untuk tetap berjalan. Malah menjadi semakin larut. Orang-orang yang tadi masih mengobrol dengan Pak Ali dan Pak Adenya Dharma sudah kembali ke rumah mereka. Kini rumah Sohibul Musibah itu menjadi sepi. Meskipun ada tenda di depan rumah serta sinar bolam lebih terang daripada umumnya,
Rumah joglo yang sudah memiliki banyak renovasi itu terasa sunyi, dikarenakan posisinya yang terapit oleh suasana sekitar. Keramik dan kaca besarnya tidak membuat perubahan yang berarti kepada suasana di malam itu. Gelap lahan milik saudagar pisang di depan rumah, lalu tanah kosong di kanan kiri, dan pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi belakang rumah memberi hawa kesendirian dalam karakter bangunan itu. Dharma masih berada di tempatnya, meskipun ada was-was yang kerap muncul kembali tentang tanggung jawab yang akan ia pikul. Perlahan, tenang malam membuat hatinya menjadi sama tenangnya. Pak Lek Legiman mendatanginya dan mengajaknya masuk. Le, masuk Le, sudah malam. Besok sekolah. Sebentar lagi Pak Lek, siapa tahu bisa lihat Bapak, jawab Dharma sarkas. Lambemu. Lek Legiman sedikit memarahinya atas ceplosnya mulut Dharma. Kamu tahu kan seberapa suka ibadahnya bapakmu? Dan bukannya kamu juga sudah berkali-kali diingatkan almarhum soal omongan. Omongan itu doa yang kamu tanam. Jangan sampai doa yang barusan itu berbuah. Lek Legiman yang sedikit kesal masuk lalu menutup dan mengunci pintu kanan juga kiri serta membuka separuh pintu tengah rumah itu. Dengan begitu, sekarang Dharma menjadi seorang diri di teras. Menanggapi omongan Lek Legiman, Darman meragukan kembali dirinya. Was-was yang tadi mulai menghilang, kini bertambah lagi. Betul kata Lek Legiman, aku harus menjaga omonganku. Seraya Dharma merebahkan tubuhnya ke tikar yang tergelar di lantai teras. Suara jangkrik dan gesekan-gesekan dahan bambulah yang menjadi background keadaan saat itu. Matanya yang tadi melihat tegas bulan sipit di atas sana mulai ikut menciut. Sadarnya pun mulai terbawa hilang. Rasa letih badannya dan pikirannya yang telah digunakan untuk mengurus acara kematian ayahnya meminta untuk diistirahatkan. Tiba-tiba bau menyeruak muncul. Bau tidak enak yang dihirupnya. Sadarnya terpacu kembali karena letup bau yang masuk ke indera penciumannya sangat jelas. Di posisinya yang masih berbaring, dia memproses bau tersebut sebelum dia tahu bau apa yang mengganggunya. Mendadak ada suara yang memaksa dia mengganti posisi tubuhnya kembali ke posisi duduk. Dharma. Suara itu seperti terbisik di telinga kanannya, atau mungkin terbisik langsung di kepalanya. Dharma mencari-cari dari mana sumber suara itu. Dia menunggu adanya suara itu lagi. Dan benar, suara itu muncul lagi. Dharma. Dibisikan kali ini, dia bangkit. Mata dan pandangannya terkunci pada kegelapan kebun pisang di seberang rumahnya. Di celah antara pohon pisang, Dharma melihat sesuatu yang menyita fokusnya. Sesuatu itu bergerak-gerak naik turun. Gerakannya tidak kasar. Itu terlihat halus dan perlahan bergerak maju. Hingga pada akhirnya sesuatu itu mencapai hampir ke sisi luar kebun. Bau menyeruak semakin kuat. Bau tidak mengenakan seperti bau bangkai. Baunya menusuk hidung, semakin dalam, menghujam dan semakin dalam. Bertambah dekat sesuatu itu, semakin jelas bentuknya. Sosok itu adalah sosok yang berbentuk manusia dibungkus oleh kain putih. Ya, pocong. Pocong itu kumal. Kainnya terlihat baru, tapi di antara putih kain yang dipakainya ada banyak tanah yang menempel. Terkesan dia baru saja dimasukkan ke liang kubur. Kain pocong itu pun tidak menutup sempurna. Satu tangannya menjedul keluar dari ikatannya.
terkatung-katung lemas ke bawah. Meski Dharma sering melihat banyak hal aneh saat berjaga malam ditambak bersama ayahnya, jenis pocong adalah jenis yang paling tidak ia senangi. Namun tidak seperti pocong yang selama ini ia lihat. Cara bergerak mereka biasanya semacam terbang atau loncat jarak jauh. Dan anehnya, pocong yang di depannya ini berjalan gontai sangat pelan. Tapi yang menyita pandangan Dharma untuk tetap melihat pocong tersebut bukanlah dari cara berjalan atau bentuknya, melainkan dia merasa kenal dengan pocong tersebut. Ditunggunya sedikit lebih lama hingga pocong itu mendekat. Sampai pocong itu menapaki jalan depan rumah Dharma. Dan pocong itu mendongak, memperlihatkan wajahnya kepada Dharma. Wajah itu tersorot terang cahaya bulam dari teras rumah Dharma. Wajah yang dikenal oleh Dharma. Wajah seseorang yang pernah dekat dengan Dharma. Wajah itu adalah wajah Pak Gunandar, yang tidak lain adalah bapaknya Dharma. Dharma, Dharma, Dharma. Dharma memasang mata sendu dan wajah kalut melihat wajah bapaknya yang menjadi pocong gentayangan. Tapi sedetik kemudian dirangkulnya kembali kesadarannya. Dia yakin bapaknya telah hidup sebagai orang baik dan tidak mungkin bergentayangan. Hingga awal ekspresi Dharma yang keluar adalah amarah. Jancuk, wasu kowe, gak usah mendo-mendo bapakku kowe, cok. Sikap Dharma mengambil batu bata yang berada di dekat sandalnya. Minggat ke cok. Lalu melemparkannya ke arah pocong itu dan mengenai kepalanya. Batu bata itu tidak melukainya, tetapi menembusnya. Tembusan yang dibuat oleh batu bata itu menjelma asap putih, diikuti seluruh wujud pocong itu, hingga hilang semuanya, bagai musnah diterpa angin. Pak Lik dan Pak D Dharma, juga ibunya, berhamburan keluar dari dalam rumah karena mendengar umpatan dari Dharma. Ada apa, Le? Pak Lik Legiman panik, langsung mendekati Dharma. Beberapa dari mereka melihat ke arah di mana Dharma memandang, dan mereka tidak menemukan apapun. Le Dharma, kamu kenapa, nak? Bu Patmi, ibu Dharma, berwajah khawatir melihat putranya marah seperti itu. Dia takut Dharma menjadi stres karena terlalu memikirkan tanggung jawab. Dharma melihat ibunya, lalu menenangkannya. Dharma ndak apa-apa kok, Bu. Tadi ada gangguan aja. Itu, Bu, di kebun pisang depan, Bu. Pak Lesarbi pun menanggapi. Oh alah, iya sih, kebun pisang itu emang serem. Pak De Sunar sebagai yang tertua mencoba mengendalikan keadaan. Dia meminta semua untuk masuk rumah. Wes sudah. Ayo masuk semua. Wes malam. Mendukung itu agar ibunya tidak lebih khawatir. Dharma juga masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu. Rumah sepi itu semakin sepi. Semua orang sudah hilang dalam mimpinya masing-masing. Ibu Patmi dan istri Lek Legiman tidur satu kasur di kamar. Di bawah lantai kamar ada istri Lek Sarbi dan istri Lek De Sunar. Sedang suami mereka tidur di tikar depan TV. Di kamar satunya, Dharma tidur sendirian. Dalam mimpinya, dia kembali bercengkrama dengan bapaknya. Bapaknya mengutarakan kata-kata bijak seperti yang dia biasa utarakan sambil mengelus-elus kepala Dharma. Senyaman itu dia dalam mimpinya.
hingga dia meminta terus bapaknya untuk mengelus kepala Dharma. Perasaan itu nyaman dan terasa nyata. Dia bisa merasakan elusan itu di kulit kepala dan rambutnya. Benar-benar nampak terasa jelas. Di kamar itu, Dharma tengkurap, tertidur nyenyak, dan makin pulas. Karena sosok pocong yang dia lihat di jalan depan rumahnya hadir dan terus-menerus mengelus-elus kepalanya.